إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Mungkin yang di dekat pintu itu digeser aja Pak, biar orang bisa lewat Pak. Yang dekat di pintu masuk itu biar orang bisa lewat. Ini aja, maju ke depan. Maju ke depan. Jadi biar nggak numpuk di sana. Di sana masih banyak kosong soalnya. Dikasih jalan Pak, biar bisa jalan ke sana. Silakan. Di sana masih banyak yang kosong. Silakan. Upayakan jangan ada yang nyender ya, ndak adab. Di antara adab menuntut ilmu, tidak menyender. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita insya Allah pada sore hari ini mengkaji, membahas tentang panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Karena kita hidup di akhir zaman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kepada kita petuah-petuah, ya, wabil khusus untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dan ini kita sangat butuh sekali, ya, dengan petuah-petuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di akhir zaman itu Nabi mengabarkan akan banyaknya fitnah yang luar biasa dahsyat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, demikian pula An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Sesungguhnya umat Islam ini, kata Rasulullah, dijadikan keselamatannya itu di generasi pertamanya. Dan kelak nanti generasi akhirnya itu akan diberikan bala. Wa umur tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ternyata umat Islam ini generasi akhirnya akan ditimpa apa? Bala dan perkara-perkara yang mungkar. Ya. Apa yang dimaksud dengan bala perkara dan perkara-perkara yang mungkar? Artinya kemaksiatan, kebid'ahan, perselisihan, berbagai munculnya perkara-perkara yang aneh. Banyaknya orang-orang bodoh berbicara tanpa ilmu. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, Inna satakunu sinuna khadi'ah. Akan muncul tahun-tahun yang menipu, kata Rasulullah. Yusaddaku fihal kadhib wa yukadzabu fihal sadiq. Orang yang dusta dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap apa? Dusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang pengkhianat diberikan amanah. Orang yang amanah malah tidak diberikan, malah dianggap pengkhianat. Wa tamtiqu ruwaibidah, dan akan muncul para ruwaibidah, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Maka Rasulullah SAW bersabda, At-tafi yatakallam fil umuril ammah. Orang-orang bodoh tapi berani bicara dalam perkara-perkara yang besar. Masalah politik, masalah syariat, masalah halal dan haram. Bahkan berani berfatwa, Pak. Ini kan perkara besar kan. Ya. Apalagi dengan adanya pildacil atau pildacil. Pemilihan dai kecil. Jadi anak kecil itu sudah dilatih untuk pintar bicara. Kalau di zaman salafus saleh, anak kecil
suruh ngapalin Quran, ngapalin hadis, mempelajari ilmu. Baru setelah matang ilmunya boleh dia bicara. Zaman sekarang enggak. Anak kecil dilatih pinter ceramah, pinter ngomong. Akhirnya ini yang mendorong munculnya ruwaibidah. Orang-orang yang bodoh tapi Masya Allah berbicara dalam perkara-perkara yang ya bukan haknya untuk berbicara. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan ya akan nanti di antara tanda hari kiamat orang-orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Kata Rasulullah, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adan nas Luka bin Luka. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai yang nanti itu kata Rasulullah di akhir zaman orang yang paling bahagia itu Luka bin Luka. Kata Ibnu Rajab, Luka bin Luka itu dalam bahasa Arab ya kinayah atau kiasan untuk orang bodoh. Makanya kalau ada orang Arab ngomong ke antum, "Hai Luka bin Luka," maksudnya ente bodoh gitu. Ya. Maksudnya kata Ibnu Rajab, artinya nanti ya orang-orang bodoh lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Bodoh terhadap dunia bukan, tapi bodoh terhadap apa? Agama Allah Jalla wa'ala. Demikian pula Rasulullah mengabarkan di akhir zaman ulama sedikit, sementara penceramah apa? Banyak. Bahkan ilmu itu diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya oleh Allah para ulama. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila sudah Allah tidak menyisakan lagi orang alim, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, kata Rasulullah. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Ikhwatul Islam. Maka kita yang hidup di akhir zaman ternyata kita menyaksikan seperti yang Rasulullah kabarkan tersebut. Berbagai macam maksiat-maksiat yang luar biasa, Pak. Kesyirikan, kebid'ahan. Ya. Perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Ya. Demikian pula Rasul mengabarkan akan munculnya bin wanita dan alat musik. Dalam riwayat Ibnu Majah kata Rasulullah, satakunu khasfun wa qadhfun wa maskhun, akan ada nanti ya bumi yang ditenggelamkan, bumi yang dilempari dengan batu, dirubah jadi binatang. Lalu ditanya, "Hai Rasulullah, kapan itu terjadi?" Kata Rasulullah, apabila telah muncul bidu wanita dan alat-alat musik. Dan itu kita saksikan ya, akhwal Islam, sudah muncul itu semua kita. Kita hidup di akhir zaman. Maka di akhir zaman ini kita sangat butuh sekali petuah-petuah dari Nabi SAW. Terlebih Rasulullah adalah Nabi yang sangat sayang sama umatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak memberikan petuah-petuah bagi mereka yang akan hidup di akhir zaman. Maka saudaraku, berikut ini beberapa petuah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, terutama bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Petuah yang pertama yaitu hendaknya kita di akhir zaman ini betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah. Ini berdasarkan riwayat Tirmidzi. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Innakum asbahtum fi zaman kathir fuqaha'uhu, qalil khutaba'uhu, kathir mu'tuhu, qalil su'aluhu. Al-amalu fi khairu minal ilm. Wa sayati zamanun kathir khutaba'uhu, qalil fuqaha'uhu, kathir su'aluhu, qalil mu'tuhu, al-ilmu fi khairu minal amal." Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, tapi yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman tersebut lebih baik dari berilmu. Ini Rasul untuk para sahabat. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman penceramahnya banyak. Ulamanya sedikit. Yang minta-mintanya banyak, sementara yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu kata Rasulullah lebih baik daripada amal. Berarti di sini Rasulullah memberikan petua, kita yang hidup di zaman seperti itu hendaknya banyak fokus menuntut ilmu, Pak. Ini zamannya. Apalagi kebodohan di zaman ini merajalela. Sahih tidak? Iya. Iya. Coba antum pergi ke pasar, berapa banyak para pedagang yang sudah paham fikih dagang. Hampir rata-rata hampir nggak paham, Pak. Berapa banyak orang yang sudah betul-betul paham tentang fikih sholat, fikih wudhu, dan yang lainnya. Sedikit sekali, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat, ya, yaitu tersebarnya kebodohan. Kebodohan merajalela. Maka di saat seperti ini ya akhwal Islam, menuntut ilmu, kata Syekh Albani rahimahullah, jihad yang paling utama. Karena menuntut ilmu termasuk jihad, saudaraku. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, fattahim fi aqli, tuduh akalnya. Jangan-jangan nggak waras itu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika menyebutkan martabat jihad, beliau menyebutkan bahwa jihad itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Lalu beliau menjelaskan bagaimana caranya jihad melawan diri sendiri. Kata beliau, yakunu bita'allumil ilmi wal amali bih. Yaitu dengan cara mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Kita belajar untuk ilmu itu jihad, saudaraku. Bahkan ini jihad yang paling dasar nih. Para rasul, jihad yang paling utama mereka ini, Pak. Jihad dengan apa? Ilmu. Rasulullah SAW yang pertama kali beliau lakukan di kota Mekah jihad dengan apa? Dengan ilmu. Bahkan Allah menamai jihad dengan ilmu itu sebagai jihad yang besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadilah mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ini ayat, kata para ulama, ayat Makkiyah. Ayat yang turun sebelum hijrah ke kota Madinah. Ini ayat sebelum disyariatkannya jihad dengan pedang dan panah, dengan senjata. Maka Allah mengatakan jihadi orang kafir itu dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini di sini Allah menamai, Pak, menjihadi orang kafir dengan Al-Quran itu sebagai jihad apa? Yang besar. Berarti jihad dengan ilmu, jihad yang besar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihad dengan ilmu itu jihadnya orang-orang khusus dari umat Islam. Kenapa? Karena jihad dengan pedang dan panah semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi jihad dengan ilmu tidak semua orang bisa, Pak. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena ini jihadnya para ulama. Jihadnya siapa? Para ulama yang membantah syubhat,
membantah kesesatan, meluruskan pemahaman yang salah. Siapa lagi kalau bukan ulama, Pak? Ya tidak. Naam. Yang berjihad untuk membela Al-Quran dari sisi apa? Makna-maknanya. Supaya tidak disimpangkan maknanya tersebut. Siapa lagi kalau bukan para ulama, Pak? Zaman sekarang banyak tidak, Pak, yang berusaha untuk merusak Al-Quran dari sisi maknanya, Pak? Oh iya, orang liberal, orang-orang batinnya, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, benci kepada Al-Quran, orang-orang munafikin, orang-orang ahli bid'ah. Mereka berusaha merusak Al-Quran dari sisi maknanya. Siapa yang akan membela Al-Quran dari sisi maknanya kalau bukan para ulama? Ya tidak? Iya. Kalau ada orang yang mencaci maki Al-Quran, saya yakin, Pak, semua umat Islam marah. Tapi kalau ada orang pakai sorban 2 meter, pakai jubah, lalu kemudian menafsirkan Quran seenaknya, pakai akalnya, gak ada yang marah, Pak. Yang marah hanya para ulama. Mereka yang bangkit kemudian membela dan membantah pemahaman-pemahaman tersebut. Maka ini jihadnya para ulama, jihad besar. Maka antum juga harus bersekutu dalam jihad besar ini dengan cara apa? Duduk di majelis para ulama. Mengkaji Al-Quran dan pemahaman yang sahih. Mempelajari hadis dengan pemahaman yang sahih. Harus semangat, Pak. Bahkan semangat kita kepada menuntut ilmu itu harus melebihi segala-galanya dulu. Jangan sampai kita itu semangat untuk beraksi, tapi sementara menuntut ilmu tidak semangat. Saya merasa heran, Pak, sama sebagian orang berkata, kamu ini kok menuntut ilmu terus, kapan aksinya? Kita katakan, loh, nuntut ilmu bukan aksi ya? Justru menuntut ilmu itu aksi yang paling besar. Dengan kita menuntut ilmu, kita tahu ini hak, ini batil. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini halal, ini haram. Ini diridhoi oleh Allah, ini tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ketika Anda beraksi tanpa ilmu, apa Anda tidak takut kalau Anda mati konyol? Anda menganggap itu jihad, ternyata para ulama mengatakan tidak jihad. La haula wala quwata illa billah. Semua harus pakai ilmu dulu, Pak. Masalah dunia aja harus pakai ilmu dulu, ya enggak? Mungkin enggak antum tiba-tiba, saya enggak perlu pakai ilmu, saya mau masak sendiri. Ayo silakan bikin kue apaan? Bikin cendol. Caranya bisa enggak? Enggak tahu. Bikin aja sendiri. Enggak tahu saya. Enggak mungkin. Itu masalah dunia. Gimana masalah akhirat? Masalah agama. Masalah agama lebih besar lagi, saudara-saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kayaknya sebelah sana masih banyak kosong, Pak. Tuh masih banyak kosong sebelah sana, Pak. Silakan sebagian teman-teman pada pindah ke tempat yang kosong dulu, diisi yang kosong. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itulah saudaraku, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk menuntut ilmu itu luar biasa sekali. Al-Quran dalam ayat-ayat yang banyak dan dengan bentuk-bentuk yang sangat banyak menganjurkan kita menuntut ilmu. Terkadang Allah sharih menyebutkan tentang keutamaan para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman dengan beberapa derajat jauh sekali. Terkadang Al-Quran mengajak akal kita bicara. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama? Sama enggak? Semua sama jawabannya. Karena sebetulnya ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Semua orang tahu bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tapi Allah ingin mengajak akal kita bicara.
Kalau kamu sudah tahu bahwa tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, berarti kamu jadi yang mana dong? Jadilah yang berilmu. Terkadang Allah menyebutkan bahwa orang yang sifat penduduk api neraka itu orang yang gak menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan apa? Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak masih punya insting. Walaupun nggak punya otak, nggak punya akal. Binatang ternak nggak punya akal, Pak. Berakal nggak binatang ternak, Pak? Tidak berakal. Tapi kalau Bapak tawarkan narkoba ke ayam, mau ayam itu? Jangan harap. Kenapa? Karena dengan instingnya dia tahu ini tidak bagus. Kalau Bapak tawarkan racun kepada binatang, dengan instingnya dia bisa merasakan ini ada sesuatu yang berbahaya. Tapi manusia punya akal, tahu ini nggak boleh, ini bahaya, dilakukan juga. Berarti lebih buruk dari binatang ternak tidak? Ya Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW menekankan untuk kita yang hidup di akhir zaman untuk banyak fokus menuntut ilmu dulu, Pak. Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari? Masanya di zaman sekarang ini, Pak, banyak sekali perkara-perkara yang menghalangi kita dari menuntut ilmu, Pak. Apa itu? Media sosial. Namanya juga sosial. Bikin sial. Iya. Kalau kita tidak menggunakannya dengan benar itu media tuh. Sibuk di Facebook, sibuk komentar, sibuk debat, sibuk. Aduh, bukankah lebih baik dia habiskan waktunya untuk memahami Al-Quran ayat per ayat, menghafalnya? Bukankah lebih baik dihabiskan waktunya untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW dan menghafalnya? Kenapa sih sibuk dengan hal-hal seperti itu? Banyak, maaf ya, para penuntut ilmu kalau ngikutin berita hangat itu rajin, Mbak. Iya. Setiap hari ngikutin berita ini, berita itu, apalagi berita politik dan yang lainnya. Berita olahraga. Paham banget jadwal-jadwal Indonesia VS ini, VS ini, VS ini. Wah, pokoknya ini mantap sekali nih. Paham banget ini jadwalnya begini. Pas ditanya, kamu ngajinya di mana? Ya, seminggu sekali nggak masalah lah. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, porsi kita menuntut ilmu di zaman ini masih sangat kurang. Ada juga yang menuntut ilmu, alhamdulillah. Namun sayang tata cara menuntut ilmunya perlu diperbaiki lagi. Banyak di antara kita, Pak, menuntut ilmu itu hanya sebatas mendengarkan kajian tabligh akbar selesai. Tidak ada target dalam menuntut ilmu. Apa ya target saya menuntut ilmu? Saya ingin hafal Sahih Bukhari, atau saya ingin hafal Arba'in Nawawiyah dulu, atau saya ingin mengkaji kitab-kitab para ulama dari dasar dulu, saya ingin kuasai. Nggak ada target. Yang penting udah duduk di majlis taklim, udah syukur dah. Ini juga perlu diperbaiki. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Maka ya akhi, fatwa Rasulullah SAW kepada kita yang hidup di akhir zaman, bahwa ternyata kata Rasulullah, berilmu di zaman itu lebih baik daripada apa? Beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan. Maksudnya, pahala menuntut ilmu di saat itu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kesempatan ini, saudaraku.
Untuk banyak kita menuntut ilmu Allah di zaman sekarang ini. Jangan habiskan waktumu untuk media sosial. Jangan habiskan waktumu untuk mengikuti ya berita-berita hangat dan yang lainnya. Kalau Anda berkata, Ustadz, tapi kan penting kita mengetahui realita umat, fikih wake. Saya jawab, Mas, kalau kamu ngikutin berita dengan alasan ngikutin realita, dengan apa kamu akan menghukuminya? Dengan perasaan. Hati-hati loh. Menghukumi realita itu harus dengan ilmu, bukan dengan apa? Semangat saja, nggak cukup. Ketika kita baca berita, membuat hati kita geram, kesal, pasti ya sikap antum di saat itu gimana? Hah? Sikap itu pada waktu itu kita akan berbagi kekesalan, iya kan? Langsung di-share ke teman-teman. Padahal kalau ditanya secara ilmu, benar nggak sikap seperti itu? Secara dalil dan Al-Quran dan hadis, betul nggak sikap seperti itu? Maka dia akan menjawab dengan emosinya. Benar. Dalilnya. Tapi ini kan. La haula wala quwata. Maka tiba-tiba dia jadi ulama, Pak. Yang bisa berfatwa. Tapi fatwanya dengan emosi. Bukan dengan ilmu. Nah ini banyak di zaman sekarang, Pak. Musibah Allah. Ya ketika orang-orang yang baru menuntut ilmu ikut bicara dan komentar dalam masalah agama, musibah besar. Ya. Orang-orang yang baru ngaji Arba'in Nawawiyah 40 hadis tapi seakan-akan bagaikan Imam Bukhari. Akhirnya berkomentar di Facebook, oh menurut saya sih nggak begitu. Menurut saya siapa ente? Bahasa Arab aja nggak bisa, usul fikih nggak pernah belajar. Udah gitu mengkritik ulama-ulama lagi. Ini ulama ini lembek. Ini ulama ini. La ilaha illallah ya akhal Islam. Bukan adab Anda sebagai penuntut ilmu demikian. Kewajiban kita terus menggali ilmu. Kalau Anda sudah mengetahui bagaimana luasnya ilmu, Anda akan merasa Anda bukan siapa-siapa. Tapi kalau Anda belum mengetahui bagaimana luasnya ilmu, seperti orang yang baru belajar bela diri, petantang petenteng, ya, maka tidak benar seperti itu. Maka inilah petuah Rasulullah yang pertama bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Apa itu, Pak? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu sama siapa? Nah, ini jadi masalah lagi. Ingat, Pak, menuntut ilmu itu pertama harus kepada ahlinya. Nggak boleh bukan orang yang ahli, nggak boleh. Nggak boleh antum berkata, saya nuntut ilmu sama siapa aja. Oh, itu kaidah tidak berlaku dalam Islam. Kalau Anda menerima kebenaran dari siapa saja, siapapun yang menyampaikan kebenaran Anda terima, betul. Tapi kalau untuk Anda bersimpuh untuk mengambil ilmunya, tidak boleh kepada sembarangan orang. Harus kepada ahlinya. Mau nggak antum belajar ilmu komputer sama orang yang kursus komputer aja nggak lulus-lulus? Mau? Mau nggak antum belajar ilmu pertanian sama orang yang bukan petani tapi tukang bas ternyata? Mau nggak antum belajar ilmu kedokteran ternyata belajarnya sama penjahit? Kalau ilmu dunia saja antum nggak mau, antum maunya belajar sama ahlinya, kenapa masalah agama Anda berkata, yang penting kan ambil baiknya, buang buruknya? Memang apa kemampuan Anda untuk membedakan baik dan buruk? Sehingga Anda berani untuk mengatakan, oh menurut saya baik nih. Menurut kamu baik. Apa parametermu mengatakan itu baik? Oh dia bawa Al-Quran, dia bawa hadis. Rasulullah mengatakan orang Khawarij pun bawa Al-Quran dan hadis. Rasulullah mengatakan tentang orang Khawarij apa? Kata Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij, yaquluna min qawli khairil bariyah, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai kemana? Ke kerongkongannya. Yamrukuna minad din, tapi mereka melesat dari agama seperti melesatnya panah dari buruannya.
Bayangkan Pak, orang Khawarij bawa Quran, bawa hadis, tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama. Kenapa? Karena pemahamannya yang salah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ambil dari orang yang jelas keilmuannya, jelas, lurus akidahnya dan manhajnya. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Di antara hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Lihat, Rasulullah mengatakan di antara tanda hari kiamat apa? Ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir, Pak? Ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama, al-asagir, kata Ibnu Mubarak, perawi hadis itu, hum ahlul bid'ah. Mereka ahli bid'ah yang menyimpang pemikirannya. Penafsiran yang kedua ditafsirkan oleh sebagian ulama, mereka orang-orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Walaupun dia, Masya Allah, dia ahlu sunnah, manhajnya bagus, tapi ilmunya dangkal, tetap nggak boleh diambil ilmunya. Makanya kalau ada seorang ustadz berkata, ditanya, "Ustadz, bagaimana boleh nggak nuntut ilmu sama si fulan?" Oh jangan. Bukan berarti si ustadz itu mengatakan dia sesat, belum tentu. Bisa jadi karena si fulan ilmunya masih belum mumpuni untuk diambil ilmunya, Pak. Makanya ya, dalam hal seperti ini boleh nggak kita bertanya kepada ahli ilmu, "Ustadz, menurut Ustadz si fulan ini boleh nggak diambil ilmunya?" Boleh, nggak masalah. Dan itu yang dilakukan oleh salafus soleh, Pak. Ya. Kenapa? Saya katakan boleh. Karena pertama itu dia dilakukan oleh salafus soleh terdahulu. Yang kedua, secara akal aja, secara akal. Kalau antum ingin tahu seseorang itu ahli menjahit, antum tanya sama siapa? Kalau antum ingin tahu si fulan itu ahli jahit, antum tanya sama siapa? Dokter? Hah? Ahli bangunan? Sama siapa? Sama ahli jahit lagi dong. Kalau antum pengen tahu si fulan itu ahli bangunan, tanya sama siapa? Petani? Nelayan? Enggak, nanya sama ahli bangunan lagi dong. Kalau antum ingin tahu itu ahli dalam agama apa tidak, sama siapa? Kebanyakan kita nanyanya sembarangan. Bahkan kepada dokter pun ditanya. Padahal dia tidak paham banyak tentang masalah din. Yang tahu dia ahli atau tidak, ya ahli lagi dari jenisnya. Tidak bisa sembarangan ya akhwal Islam. Kenapa Pak? Para ulama terdahulu selalu mewanti-wanti jangan sembarangan nuntut ilmu. Karena itu tiada lain untuk keselamatan agama dia. Wallahi Pak, keselamatan agama itu lebih dari segala-galanya Pak. Ya, keselamatan kita dari syubhat pemikiran yang menyesatkan, keselamatan kita dari penyimpangan-penyimpangan syariat itu ya perkara yang sangat mahal sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah ini saudaraku sekalian, jadi petuah yang pertama dari Rasulullah SAW di akhir zaman yaitu menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Ya, ilmu agama. Mungkin azan pintunya dibuka aja kali ya Pak ya, panas banget soalnya. AC-nya jadi nggak berpengaruh. Yang kedua, nasihat petuah Rasulullah SAW bagi kita yang hidup di akhir zaman. Dalam hadis tadi yang di awal saya sampaikan, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Inna hadhil umma ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha."
Sesungguhnya umat Islam, kata Rasulullah, dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya. Dan generasi akhirnya, kata Rasulullah, akan ditimpa bala. Kemudian Rasulullah bersabda, taji'ul fitnah. Taji'ul fitan, fayuraqiku ba'duha ba'da. Nanti akan datang fitnah-fitnah yang membuat fitnah setelahnya lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah, fayaqulul mu'min, hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, lalu mukmin berkata, ini yang akan membinasakan aku. Thumma tankashif, kemudian fitnah itu pun pergi. Thumma taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, si mu'min berkata lagi, hadhihi wa hadhihi, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah memberikan kepada kita petuah. Apa kata Rasulullah? Faman arada an yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Ini dua petuah dari Rasulullah sekaligus dalam hadis ini. Kata Rasulullah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia didatangi oleh kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan sesuatu yang ia suka untuk didatangi dengannya. Lihat. Ketika Rasulullah menyebutkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang, Pak. Dalam hadis ini mengatakan, datang fitnah, si mukmin ketakutan dan berkata, ini yang akan membinasakan agamaku. Kemudian fitnah itu hilang. Datang lagi yang lain. Si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakan. Ketakutan si mukmin karena dia takut imannya hancur, Pak. Dia takut agamanya hancur, Pak. Ini yang disebut dalam hadis lain, fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan, silih berganti. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab mendatangi sekerumunan para sahabat. Lalu Umar berkata, ayyukum yadri hadithan fitnah. Siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang fitnah? Apa kata para sahabat? Kulluna yadri ya Umar. Semua kita tahu kok Umar. Hadisnya, bukankah yang dimaksud oleh engkau, hai Umar, hadis tentang fitnah seseorang pada hartanya dan keluarganya? Kata Umar apa? Bukan itu yang aku maksud. Kalau itu sih bisa digugurkan dosanya oleh sholat, puasa, sedekah. Akan tetapi kata Umar, yang aku maksud fitnah tamuju maujal bahar, yang bergelombang seperti gelombang lautan, silih berganti. Kemudian Hudzaifah berkata kepada Umar, la alaika ya Umar, fitnah itu tidak akan menimpa engkau, hai Umar. Kenapa? Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu. Kemudian Umar bertanya, pintu itu akan terbuka atau pecah? Kata Hudzaifah, pecah. Kata Umar, kalau begitu tidak akan tertutup kembali. Dan pintu itu adalah Umar bin Khattab. Saudaraku sekalian, setelah sepeninggal Umar, fitnah tak pernah berhenti sampai detik ini. Benar sekali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nih, Rasulullah mengabarkan dalam riwayat Muslim tadi, fitnah datang. Mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Mukmin takut sekali dengan fitnah-fitnah yang bergelombang tersebut. Takut sekali imannya rusak, agamanya hancur, Pak. Karena bagi seorang mukmin, agama itu segala-galanya. Bagi seorang mukmin, keimanan itu adalah harga mati, Pak. Karena itu modal satu-satunya menuju kepada kehidupan apa? Akhirat. Tak bisa diganti dengan apapun juga iman itu, Pak. Seorang mukmin yang merasakan manisnya iman tak akan mau ia mengganti imannya dengan emas sebesar gunung sekalipun juga enggak mau dia.
Dia khawatir. Maka Rasulullah memberikan petua, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya usahakan kamu wafat di atas iman. Usahakan itu, Pak. Berarti ini petua Rasulullah SAW supaya kita istiqomah sampai wafat. Tuh, Pak. Istiqomah sampai wafat. Untuk istiqomah sampai wafat nggak mudah loh, Pak. Untuk istiqomah sampai wafat itu berat sekali, Pak. Kenapa? Apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya, yang namanya syahwat kita lihat merajalela, mengerikan sekali. Demikian pula syubhat, pemikiran yang menyesatkan pun juga mengerikan sekali. Iya. Seorang mukmin takut sekali kalau imannya bisa hancur dengan fitnah-fitnah tersebut. Seorang mukmin yang berilmu tahu ini fitnah. Tapi mukmin yang tidak berilmu, dia nggak tahu itu kalau itu fitnah. Antum ketika buka YouTube, kemudian antum melihat di situ dan antum takut sekali, aduh, ini takut menyibukkan saya dari Al-Quran. Ini takut menyibukkan hati saya dari zikir kepada Allah. Berarti antum sadar bahwa itu fitnah. Ketika antum melihat perempuan cantik, kemudian masuk ke hati antum, Masya Allah, cantik banget. Langsung antum sadar, astagfirullah, ini fitnah. Sudah mulai masuk ke hati saya. Saya takut nih bisa merusak keimanan saya. Berarti antum sadar bahwa itu fitnah. Ketika antum sudah ternyata lebih banyak waktunya untuk media sosial daripada baca Quran, itu sudah fitnah loh, Pak. Siapa di antara antum yang pertama kali dibuka dalam setiap harinya Al-Quran? Ada? Atau HP dulu yang pertama kali dibuka? Bahkan saya melihat sebagian ikhwah setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bukan zikir, Pak. Ngeliatin HP. Apa itu bukan fitnah? Fitnah itu, Pak, banyak kita tidak sadar. Orang yang kurang ilmunya menganggap ini biasa-biasa saja. Tapi orang yang berilmu dia tahu ini fitnah. Ini yang memalingkan hatinya dari zikir kepada Allah. Ini memalingkan hatinya, ya, dari menggunakan waktunya lebih bermanfaat. Fitnah, Pak, hati-hati. Iya. Antum yang asyik datang ke mal-mal, mejeng di sono, fitnah bukan, Pak? Wallahi fitnah itu. Pahami fitnah. Pahami fitnah, sadari fitnah sedini mungkin. Takutlah kita semua jangan sampai fitnah telah menguasai hati kita tak terasa. Kalau kita ternyata ya akhwat Islam, hati kita lebih asyik dengan sesuatu yang sifatnya itu sia-sia. Seperti nonton film, main game. Gara-gara itu, hati kita tidak lagi merasa asyik dengan zikir kepada Allah. Gara-gara itu, hati kita tidak lagi merasa asyik dalam sholat. Antum kalau lagi nonton Piala Dunia nih, mantep nih, Inggris PS Belanda ini. Tahu-tahu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum bingung, nonton ini atau sholat, nonton ini atau sholat. Pergilah dia sholat, tapi sholatnya juga pengen cepet-cepet. Takut apa? Ketinggalan nontonnya. Itu sudah fitnah, Pak. Fitnah itu. Dan kita nggak sadar. Sadari fitnah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Ketika antum bawa moge, motor gede, terus antum merasa bangga diri.
Sampai orang aja suruh minggir. Orang yang berilmu sadar, kok saya kena ujub ya gara-gara motor ini ya. Ujub dengan dunia itu memasukkan dia ke dalam api neraka. Rasulullah bersabda, "Baina rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu." Ya, ketika ada seseorang yang sedang berjalan, kata Rasulullah, dan dia merasa ujub dengan rambutnya yang indah dan pakaiannya yang bagus. Idh khasafallahu bil ard, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan dia terus diadab sampai hari kiamat. Kata para ulama, ini menunjukkan orang yang ujub dengan dunia itu bisa menyebabkan dia diadab dalam kubur. Gara-gara itu. Kita nggak sadar fitnah sudah masuk ke dalam hati kita, Pak. Ketika kita berbangga-bangga dengan dunia, itu saja sudah fitnah. Saudaraku sekalian, sadarilah fitnah, sadarilah sedini mungkin tentang fitnah itu, Pak. Jangan kita hanya belajar fitnah. Oh, fitnah itu segala sesuatu yang bisa menyimpang dari syariat. Oh, fitnah itu begini-begini. Tapi kita tidak sadar kalau kita sendiri sudah terbawa oleh arus fitnah itu, saudara-saudaraku sekalian. Banyak ikhwah dan akhwat asyik chatting-chattingan, Pak. Ya, bercadar bahkan, Pak. Tapi rupanya, Pak, terfitnah oleh Facebook. Kenalan sama ikhwan di Facebook. Sibuk chattingan sama dia. Sama ikhwan juga. Ya. Fitnah bukan, Pak? Fitnah, dan ini orang nggak sadar kalau hatinya terkena apa? Fitnah. Seorang mumin takut hatinya terkena fitnah-fitnah tersebut, saudaraku. Itu yang bisa menghalangi dia untuk istiqomah, Pak. Itu yang bisa menghalangi dia untuk berjalan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mengurangi rasa cinta dia kepada Allah. Mengurangi rasa takut dia kepada Allah. Ketika ada seseorang yang harapan dia kepada dunia lebih besar daripada mengharapkan akhirat. Fitnah, wallahi fitnah. Ketika seseorang yang ketika beribadah niat utamanya dunia. Fitnah, wallahi itu fitnah. Ketika seseorang di hatinya lebih besar dunia daripada akhirat. Wallahi itu fitnah, saudara-saudaraku sekalian. Sadari fitnah itu ya akhi. Setiap kita harus introspeksi diri. Apakah hati kita sudah kemasukan fitnah atau tidak? Kalau ternyata sudah kemasukan, segera kita sadar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri segera. Jadilah kita menjadi orang yang faqih tentang ya bentuk-bentuk fitnah itu. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah di atas iman, di atas Islam. Ya Allah, saudara-saudaraku sekalian, banyak, Pak, orang-orang yang kolab dalam menuntut ilmu dan iman gara-gara syahwat. Saya diceritakan, Ustadz, ya, ada seorang ibu-ibu gara-gara main Facebook, tadinya jilbab ngeleber maksudnya ya, Pak. Maksudnya jilbabnya besar, syar'i, Masya Allah. Rupanya Facebookan ketemu sama teman-teman dulunya. Mulailah jilbabnya naik sedikit demi sedikit, Pak. Sampai akhirnya buka jilbab, buka kerudung. Dan sudah kembali menjadi awam lagi seperti dulu. Dia tidak sadar. Sudah terkena apa? Fitnah. Wallah. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, untuk supaya istiqomah terus ya, sampai kita wafat tuh gimana dong caranya? Ini pembahasan paling penting, Pak, dalam hidup kita, Pak. Ya, karena untuk istiqomah sampai wafat tuh nggak mudah, Pak, nggak mudah. Maka dari itulah ya akhi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, sungguh-sungguhlah kamu untuk menjaga ketakwaan kamu sampai kamu meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Saudaraku, saya yakin semua kita ingin wafat di atas Islam dan iman, betul? Semua kita ingin wafat di atas husnul khatimah, sahih. Tapi kita terkadang melalaikan diri kita sendiri. Kita terkadang menyia-nyiakan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sia-siakan. Kenapa? Karena kita terbawa oleh mimpi-mimpi dunia. Karena kita terbawa oleh iming-iming dunia. Kita tidak peduli apakah iman kita ini sudah berkurang atau tidak. Lalu setan datang mengatakan, imanmu kok tidak berkurang? Buktinya kamu masih sholat. Ya, masih sholat, sahih. Kemarin Anda sholatnya khusyuk, sekarang Anda sudah tidak bisa khusyuk lagi. Ya, betul masih sholat. Kemarin Anda masih sholat sunnah, sekarang Anda sudah tidak sholat sunnah lagi. Ya, masih tahajud. Kemarin Anda tahajud 11 rakaat, sekarang cuma 1 rakaat. Apa Anda tidak sadari itu? Ternyata fitnah sudah masuk ke dalam hati kita, saudara-saudaraku sekalian. Maka ya akhi, agar kita bisa istiqomah, yang pertama, peliharalah keikhlasan kita. Teruslah menuntut ilmu. Karena dengan terus menuntut ilmu, insya Allah terpelihara iman kita dan hati kita. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ilmu itu seperti air hujan dan hati itu seperti tanah. Tanah yang tidak diguyur oleh air hujan, berbulan-bulan lamanya ia akan kering kerontang. Demikian pula hati yang lama tak diguyur dengan siraman rohani, dia pun akan kering dan kerontang. Ya Allah. Jangan putus dari menuntut ilmu. Jangan tergoda oleh setan, karena terkadang setan datang kepada Anda dan berkata, buat apa kamu banyak-banyak menuntut ilmu, nanti kamu gak bisa ngamalin. Wallahi itu setan, saudaraku. Jangan Anda tergoda oleh orang-orang yang kemudian menjadikan kita ini malas menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita istiqomah, saudaraku sekalian, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Jadikan teman-teman akrab kita orang-orang yang saleh, saudaraku. Wallah, orang saleh itu Pak, manfaatnya di dunia dan akhirat, Pak. Kata Al-Hasan Al-Basri apa? Hendaklah kamu memperbanyak teman-teman salehmu. Karena mereka itu diberikan oleh Allah hak syafaat pada hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan ketika mereka telah melewati jembatan Sirat dan mereka telah selamat di jembatan Sirat, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yusalluna ma'ana, ya Allah, teman-teman kami yang dahulu mereka salat bersama kami, berpuasa bersama kami, ya Allah. Maka Allah berfirman, pergilah kalian ke neraka. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Masya Allah, saudaraku sekalian, manfaat teman yang soleh dalam kehidupan kita. Wallahi manfaat. Tapi ingat, berteman dengan orang soleh itu kudu sabar, mas. Karena teman soleh itu bukan malaikat. Sesoleh-solehnya orang pasti ada kekurangannya enggak? Sesoleh-solehnya orang pasti dia pernah jatuh kepada kesalahan. Lumrah, manusia namanya juga. Kalau kamu ingin berteman dengan orang yang tak ada kesalahannya sama sekali, saya yakin Anda tidak akan dapat teman. Maka ketika kita berteman, jadikanlah teman soleh yang itu betul-betul kita jadikan sebagai teman akrab kita. Bertemanlah, bergaulah dengan mereka. Sebab keimanan dan ketakwaan mereka itu insya Allah menjadikan iman kita terjaga insya Allah. Siapa teman yang saleh itu, Pak?
teman soleh itu kalau kamu berkumpul dengan dia menambah keimananmu. Adapun kalau teman kamu berkumpul dengan dia kok malah semakin berkurang imanmu, itu tandanya dia bukan teman yang soleh. Ingat, hati-hati saudaraku, masalah berteman ini bahaya, Pak. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan tentang kisah orang yang masuk neraka gara-gara temannya, Pak. Allah mengatakan, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Penduduk api neraka itu berkata, aduh andaikan tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Tuh lihat, dia masuk neraka gara-gara temannya, Pak. Antum tahu tidak, Abu Thalib meninggal di atas kekafiran gara-gara siapa? Temannya juga. Ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, Rasulullah datang untuk mentalkin la ilaha illallah. Ternyata di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal. Dan satu lagi saya lupa namanya. Rasulullah bersabda kepada pamannya, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Hai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dan benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Diulangi oleh Rasulullah, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi. Akhirnya Abu Thalib pun memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya Abdul Muttalib. Maka Rasulullah sedih sekali, Pak. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka, akan tetapi Allah ialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Saudaraku. Kemudian yang ketiga, agar kita istiqomah, saudaraku sekalian, yaitu tinggalkan maksiat semaksimal mungkin. Jauhi maksiat, jauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat melemahkan hati. Lihat oleh antum, orang yang suka berbuat maksiat lemah untuk beramal soleh. Kenyataan membuktikan, Pak, orang yang selalu berbuat maksiat dia akan lemah dari beramal soleh. Maka dari itu jauhi maksiat, saudaraku. Kenalilah maksiat, apa saja maksiat. Ada maksiat besar, ada maksiat kecil. Dan jangan sekali-kali Anda menganggap remeh maksiat kecil itu. Karena ketika kita menganggap remeh maksiat kecil, disitulah kita akan jatuh kepada maksiat tersebut. Ya, disebutkan dalam hadis wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah di negerimu itu. Walakin laqad radiyalakum mimma tahqiruna min a'malikum. Tapi setan ridho. Ridho apa yang diridhoi oleh setan? Yaitu apa-apa yang kalian remehkan dari amalan kalian. Artinya, Pak, setan ridho kalau kita nganggap remeh dosa. Kalau kita sudah nganggap, itu cuma dosa kecil kok, gampang, bisa istighfar. Kalau kita sudah menganggap remeh, setan ridho. Karena kalau sudah kita menganggap remeh, tandanya kita akan melakukannya. Kalau kita menganggap remeh amal, cuma sunnah ini, sunnah kan kalau ditinggalkan nggak dosa. Kalau kita sudah menganggap remeh itu amal, tandanya kita tidak akan mengamalkan. Maka dari itulah saudaraku sekalian, Abdullah bin Mas'ud ketika mensifati orang munafikin, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Orang munafik itu melihat dosa-dosa besarnya seperti apa? Lalat yang melewat di depan hidungnya. Dianggap kecil. Hati-hati. Jangan anggap remeh dosa sekecil apapun. Jangan anggap remeh. Ya, segera istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara kita untuk istiqomah, saudara-saudaraku sekalian, yaitu kita banyaklah bertaubat dan istighfar.
Banyak taubat, banyak istighfar, banyak taubat, banyak istighfar. Mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak muhasabah, ya, menghitung diri kita, introspeksi diri. Sering-sering kita muhasabah akan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Wallah, jangan sampai kita jadi orang, Pak. Kalau nginget kesalahan orang, pinter. Tapi kalau kesalahan diri sendiri nggak paham. Wallahi musibah. Di antara musibah yang terbesar adalah kita dipalingkan oleh Allah untuk mengingat kesalahan kita sendiri. Ya. Lalu kita sibuk karena kita dipalingkan oleh Allah mengingat kesalahan kita sendiri, akhirnya kita sibuk mengingat kesalahan orang lain. Kalau sudah seperti itu, wallahi musibah terbesar, Pak. Orang kalau ingatnya kesalahan si Anu, kesalahan si Fulan, si Alan, si Fulan, si Alan, pasti Pak mau tidak mau dia akan apa? Dia akan terhinggapi penyakit sombong dan ujub. Akhirnya menganggap remeh dia. Iya. Itu saja sudah kebinasaan yang mengerikan sekali. Ini mobil buat apa? Ada mobil yang menghalangi nih. Nih zolim nih. Mobil Sigra merah. DD 1276S. Yang merasa punya mobil itu segera dipindahkan mobilnya. Karena menghalangi itu termasuk zolim. Sampai mana kita tadi? Hah? Apa musibah yang besar itu? Iya. Musibah yang besar itu dijadikan kita sibuk mengingat kesalahan orang, tapi kita tidak sibuk mengingat kesalahan diri sendiri. Yang benar kita banyak ingat kesalahan diri kita, dan kita tidak sibukkan untuk mengingat kesalahan orang lain. Saudaraku, ini petuah yang kedua, yaitu hendaklah kematian mendatangimu dalam keadaan kamu beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya kamu istiqomalah sampai meninggal dunia. Pikirkan bahwa agama itu segala-galanya buat kamu. Pikirkan iman itu segala-galanya buat kamu. Kita semua ingin wafat di atas la ilaha illallah. Tapi kemudian kita sia-siakan la ilaha illallah. Kita sia-siakan iman kita. Jangan harap kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, sementara kita sering menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap kita akan bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, sementara kita menganggap remeh maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petuah yang ketiga yang Rasul sebutkan dalam hadis tadi apa? Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Apa maknanya di sini, Pak? Maknanya sama dengan semakna dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Itu serupa sudah. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Datangilah kepada manusia sebagaimana kamu suka untuk didatangi dengannya. Saya berikan contoh. Kamu suka enggak orang datang dengan lemah lembut? Suka kan? Suka enggak kalau ada orang datang dengan wajah yang kasar, bermuka masam? Pasti enggak suka. Kalau kita enggak suka gitu, dan enggak suka digituin, jangan suka gituin orang. Datang ke orang, wajahnya bermuka masam, walau senyum. Ya. Kita enggak suka, Pak. Kamu suka enggak kalau orang datang dengan wajah berseri-seri? Suka. Maka datanglah kepada manusia dengan wajah yang berseri-seri.
Pokoknya semua yang kamu sukai untuk didatangi dengannya, sukalah untuk mendatangi manusia dengan akhlak tersebut. Berarti ini hadis, Pak, menekankan orang-orang yang hidup di akhir zaman untuk memelihara akhlak yang baik. Akhlak yang baik di akhir zaman itu luar biasa pengaruhnya, Pak. Iya, Pak. Yang namanya orang awam, yang pertama kali mereka lihat tuh akhlaknya biasanya, Pak. Antum ilmunya seabrek-abrek, tapi kalau ngomong nyakitin hati, kasar lagi, orang pergi. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Maka dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Berarti orang yang bersikap lemah lembut itu tandanya dirahmati oleh Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalaulah kamu kasar, keras hatimu, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan pergi dari sekitarmu. Ini zaman kebodohan, ini butuh kelemah lembutan manusia ini, Pak. Gak bisa kita kerasin manusia itu di zaman sekarang. Iya. Kita butuh akhlak yang karimah di zaman sekarang ini, Pak. Ya, maka setiap kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita kepada manusia. Karena ternyata itu petuah Rasulullah SAW di akhir zaman. Bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Coba kita lihat, Pak, sejenak. Di Facebook sana, di media sosial sana, banyak yang mulutnya mengerikan, Pak. Mulutnya itu mudah mencaci, mudah membuli, mudah ya mengejek orang. La haula wala quwwata. Enggak ada akhlaknya, wallah. Maka dari itulah saudaraku, kalau antum dikomentari pedes sama orang, suka nggak? Nggak suka. Maka jangan suka mengomentari yang pedes-pedes lah. Kalau antum nggak setuju, cukup bantah secara ilmiah dengan kata-kata yang lembut dan bijak. Ya. Kalau antum sedang kesal, jangan sekali-kali menulis dan mencatat. Jangan sekali-kali mengomentari di saat antum sedang emosi. Jangan. Karena itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah. Sementara kita tidak. Kita seringkali, Pak, lisan kita itu ya di ujung hati kita, di ujung lisan kita. Pokoknya semua ketika kesal ditulis tanpa dipikirkan terlebih dahulu. La haula wala quwata illa billah. Sekarang jam berapa? Oke. Ada tanya jawab nggak? Kalau lanjutkan aja masih banyak banget soalnya nih. Petua-petua Rasulullah SAW untuk orang yang hidup di akhir zaman banyak sekali, Pak. Dalam beberapa hadis yang lain ya. Tapi nggak apa-apa lah, secara cepat aja kali ya. Petua yang keberapa sekarang? Yang keempat. Itu yang Rasulullah kabarkan, sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW sabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah?" Bagaimana sikapmu hai Abdullah? Idza kunta fi huthalatin minan nas. Ya. Bagaimana hai Abdullah kalau kamu tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Ya. Wa qad marijat uhuduhum. Perjanjian mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi. Wa kanu hakadha, dan mereka sudah seperti ini, udah enggak karuan sudah. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa yang kau wasiatkan kepadaku, ya Rasulullah, jika aku hidup seperti itu? Kata Rasulullah apa? Ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Wa khudh ma ta'rif, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf. Wa da' ma tunkir, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Wa alaika bi khasati nafsik, dan banyak-banyaklah kamu lebih memperhatikan dosa-dosamu sendiri. Wa da'anka amrul awam, jangan kamu sibukkan memikirkan dosa orang lain. Masya Allah, ini wasiat Rasulullah untuk Abdullah bin Amr, Pak.
Rasulullah mengatakan bagaimana kalau kamu tinggal di suatu masyarakat yang sudah rusak. Kata Rasulullah apa? Ya, udah kamu tinggal banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau bergaul malah merusak agama kita, lebih baik kita banyak tinggal di rumah. Bukan berarti kita meninggalkan pergaulan sama sekali, tapi kita bergaul dalam perkara yang sifatnya maslahat. Ya. Ambil yang kita lihat itu ma'ruf, tinggalkan yang kita lihat itu mungkar. Jangan mengharapkan keridhaan manusia, tapi harapkan ridha Allah semata. Wa 'alaika bi khassati nafsik, dan hendaklah kamu lebih banyak mengingat kesalahan dan dosa-dosamu sendiri. Wa da'anka amral awam, kata Rasulullah. Jangan kamu sibukkan untuk memikirkan dosa orang lain. Padahal ini Pak, di tengah-tengah masyarakat yang sudah buruk. Ternyata kita disuruh untuk apa? Fokus mengingat dosa sendiri. Bayangkan. Baiklah, karena waktunya sudah sangat mepet ya. 5:30 katanya sudah harus jalan lagi ke Masjid Sudiang di sana. Karena ada kajian yang lainnya. Kita buka tanya jawab saja mungkin 15 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya. Diutamakan pertanyaan yang pakai kertas. Dan berharap tulisannya yang bagus ya. Di antara Ustadz, apa yang harus kami lakukan di saat mendapati perselisihan di antara guru-guru kami yang berselisih dalam suatu hal, bahkan disayangkan akibat yang timbul dari perselisihan tersebut, mulai ada yang saling menjauhi bahkan memboikot. Saudaraku, kalau itu perselisihan dalam masalah akidah yang itu sudah jelas ijma' seluruh ulama, di mana yang satu tidak mau ngikutin akidah Ahlussunnah, yang satu tetap berpegang kepada akidah Ahlussunnah, maka antum nggak boleh berguru orang yang tidak mau ngikutin akidah yang benar. Karena masalah akidah itu masalah yang sudah menjadi ijma' seluruh ulama, Pak. Maka para ulama ketika menjelaskan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di neraka. Apa kata mereka? Yang dimaksud perpecahan di sini perpecahan dalam masalah pokok-pokok agama, masalah akidah. Tapi kalau itu perbedaannya masalah yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Ingat, ijtihadiyah. Ya, apa sih ijtihadiyah itu? Itu masalah yang tidak ada nas yang sharih dalam masalah tersebut. Dan diperbolehkan untuk berijtihad. Maka tidak boleh itu yang menyebabkan kita akhirnya berantem. Nggak boleh, Pak. Banyak di antara kita tidak bisa membedakan masalah ijtihadiyah dan masalah khilafiyah. Pak, ini pembahasannya panjang dan pernah saya bahas kalau nggak salah di sini. Tentang hakikat ikhtilaf ulama. Apa bedanya khilafiyah dengan ijtihadiyah? Apakah setiap ijtihadiyah khilafiyah? Apakah setiap khilafiyah ijtihadiyah? Ya, itu pembahasannya sebetulnya sudah pernah saya bahas. Ya, yang jelas secara ringkas saja, ijtihadiyah itu adalah perkara-perkara yang memang tidak ada nas yang jelas dan tegas dalam permasalahan itu dan diperbolehkan untuk berijtihad. Adapun khilafiyah adalah perkara yang diperselisihkan, tapi tidak setiap yang diperselisihkan bisa diterima dalam syariat. Contoh, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Berselisih dalam banyak perkara masalah akidah, tapi itu perselisihan yang tidak boleh diterima. Karena Mu'tazilah menyimpang. Mu'tazilah mengatakan akal lebih tinggi dari dalil. Mana bisa diterima pemahaman seperti itu, Pak? Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak mungkin bisa diterima karena seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran bukan
makhluk, itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang sifatnya akidah, yang itu landasan Islam dan pokok-pokok Islam yang sudah menjadi ijma' para ulama, tidak diperkenankan kita untuk menyelisihinya. Kalau ada yang menyelisihinya, maka dia telah sesat jalan. Ya. Jadi perbedaan antara ustadz tersebut masalah apa dulu nih? Kalau masalah ijtihadiyah biasa terjadi, Pak. Cuma masalahnya murid-muridnya aja yang blow on. Yang bikin ribut tuh murid-muridnya. Karena sebetulnya itu masalah ijtihadiyah. Ustadz ini berpendapat begini, ustadz ini kemudian yang di bawah yang ribut tuh. Dianggap itu masalah apa? Pokok yang tidak boleh diselisihi. Pokoknya yang dia katakan ustadz saya sejajar dengan wahyu. Dia tidak mengatakan begitu, tapi secara perbuatan begitu. Iya kan? Seakan-akan semua yang diucapkan oleh ustadznya sebuah kebenaran yang tidak boleh diselisih. Wah, itu kalau sudah seperti itu bahaya, Pak. Berarti antum nuh hakikatnya berpindah dari satu hizbiyah ke hizbiyah yang baru. Iya. Bagaimana menyikapi saudara-saudara kita yang tampil di media sana? Bahkan sebagian masa ada yang mengenal sebagai dai. Saudara-saudara tersebut di dalam materinya gemar berceritakan dosa-dosa masa lalunya. Dan hal tersebut bisa dijadikan bahan untuk motivasi anak-anak yang mau hijrah. Dibolehkan atau tidak? Menceritakan tentang pengalaman buruk kita, dosa kita yang lalu, boleh sekali-kali. Jangan jadikan kebiasaan. Dalilnya hadis tentang 3 orang yang tidak ikut perang Mu'tah. Di antaranya siapa? Siapa namanya? Ka'ab bin Malik. Cerita beliau tentang kisah dulu beliau nggak ikut sampai kemudian beliau dapat taubat, diberikan taubat oleh Allah. Itu Pak, dari kisah itu para ulama mengambil puluhan manfaat. Kalau memang antum cerita kepada orang-orang yang awam supaya dijadikan ibrah dan pelajaran, silahkan. Tapi jangan jadi kebiasaan. Sebab kalau antum jadi kebiasaan, lama-lama antum jadi bangga. Dulu saya pernah begini loh. Itu bisa merusak taubatnya loh. Yang kedua, sama saja menebar aib sendiri. Sementara konsekuensi dari orang yang menyesali dosa itu, dia merasa malu ketika mengingat apa? Dosanya. Tapi ini kok sudah tidak merasa malu lagi, hati-hati. Maka dari itulah, ya, dalam hal ini, ya, menceritakan tentang masa lalu dia, kalau memang tujuan, kalau di sana ada maslahat yang sangat besar, silahkan. Tapi ingat, itu hanya boleh sekali-kali saja, jangan jadikan apa? Kebiasaan. Bagaimana menyikapi sebagian manusia menganggap bahwa masjid serta nyanyian-nyanyian positif itu dibolehkan di tengah manusia? Pak, apa pernah kita mendengar dahulu para sahabat nyanyi-nyanyi di masjid? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sebutkan dalam riwayat Abu Daud, Pak. Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Rupanya para sahabat masing-masing sedang sholat sunnah dan mengeraskan bacaannya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ala inna kullakum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atih. Ketahuilah sekalian ini masing-masing sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya dengan bacaannya tersebut mengganggu saudaranya. Lihat Pak, kalau kita mengeraskan bacaan Al-Quran saja bisa mengganggu saudara kita yang sedang sholat, itu nggak boleh dalam syariat. Nggak boleh. Itu yang dibaca Al-Quran loh Pak. Apalagi cuma sebatas nyanyian-nyanyian. Ya. Imam Malik mengatakan apa?
Al-ghina mumbitun nifaq. Nyanyian itu menimbulkan kemunafikan. Tuh lihat. Ibnu Qayyim berkata apa? Al-ghina ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah kepada zina. Tuh. Oh, ucapan ulama tentang nyanyian rata-rata enggak bagus, Pak. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Demi Allah, yang dimaksud ayat itu adalah nyanyian. 3 kali beliau bersumpah, demi Allah. Kok kemudian jadi kebiasaan di masjid? Ini aneh. Al-Quran saja, kalau itu mengganggu orang yang sedang ibadah, nggak boleh. Banyak masjid Pak di setel Al-Quran kencang-kencang. Sementara di dalam masjid itu ada yang sedang sholat, ada yang baca Quran, keganggu semuanya gara-gara itu. Memangnya semua orang bisa mendengarkan Al-Quran? Ada yang sedang sakit, ada yang sedang istirahat, dan yang lainnya terganggu semua itu. Kalau adzan gimana? Adzan maslahatnya besar. Mengingatkan orang apa? Sholat. Itu kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Siapapun yang sedang sholat, yang sedang ibadah sunnah, yang sedang istirahat, kalau dengar adzan, segera sholat. Karena itu yang lebih utama. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, jangan suka, biar orang dengar semua bacaan Al-Quran. Biar mereka nggak lalai. Lah, terus orang yang lagi kerja disuruh ngedengerin Quran gitu. Orang yang sedang ibadah sibuk suruh ngedengerin Quran, dia apa? Bagaimana itu? Gak bisa, saudaraku sekalian. Adabnya kalau dibacakan Al-Quran, dengar dan diam. Jadi gara-gara dia tuh baca Quran keras-keras, semua orang suruh dengar dan diam. Sulit, Pak. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ini ya sikap-sikap egois di zaman sekarang, lalu kemudian mencari berbagai macam pembenaran demi untuk membenarkan sikapnya yang sebetulnya sudah sangat jelas-jelas bertabrakan dengan dalil dari Rasulullah SAW dan kaidah-kaidah syariat. Ya, fa'allahul musta'an. Kami orang awam, ketika mendengar apa sih ini? Taklim di berbagai macam tempat, kita melihat mereka saling merasa benar, Ustadz. Emang ada gitu orang yang merasa sesat? Ada nggak? Fir'aun gak merasa sesat, Pak. Allah mengatakan dalam surat Ghafir apa? Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh yang ngomong siapa? Fir'aun. Kalau Anda berkata, udahlah gak usah merasa paling benar sendiri. Akhi, kebenaran itu bukan dinilai dengan mata kepala sendiri, pandangan sendiri, tapi dinilai dengan dalil dan hujjah. Al-Quran sudah menjelaskan, hadis sudah menjelaskan, para sahabat semua sudah menjelaskan, tinggal kita gali dan gali. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari, dia akan dapat. Tidak semua orang bawa dalil Al-Quran dan hadis pemahamannya sahih, Pak. Saya sudah sebutkan tadi contohnya. Orang Khawarij bawa Al-Quran, bawa hadis, tapi pemahamannya menyimpang. Kenapa? Karena mengandalkan pemahaman sendiri. Maka dari itulah ya akhwal Islam. Memang di zaman sekarang mengerikannya kenapa, Pak? Mengerikannya karena ilmu kita sedikit, syubhat terlalu banyak, sehingga mata kita terhalang untuk melihat kebenaran. Di saat itu kita bingung dan bimbang. Di saat bimbang nggak ada kesungguhan mencari kebenaran. Akhirnya apa? Akhirnya dia mencetuskan ucapan.
Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri. Padahal sebetulnya lagi bingung. Wallahi, kalau dia nggak bingung dan tahu ini hak, ini batil, dia nggak akan mengucapkan seperti itu. Nggak bakalan. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, kewajiban kita di zaman ini, kuatkan ilmu kita. Kuatkan ilmu kita. Semakin kuat ilmu, semakin kita bisa melihat dengan jelas ini hak, ini batil. Ya. Sekarang ada nggak sih Pak ulama terdahulu yang mengatakan kepada ulama lainnya, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Ini dia Imam Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berdebat masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ahmad, aku mendengar kamu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali kafir, murtad dari agama Islam. Kata Imam Ahmad, betul. Apa kata Imam Syafi'i? Apa hujahmu? Lalu Imam Ahmad membawakan hujahnya. Imam Syafi'i membawakan hujahnya. Mereka berdialog untuk mencari kebenaran. Ya. Tidak ada satupun Imam Syafi'i mengatakan, udahlah kamu jangan merasa paling benar sendiri. Enggak bisa. Kita ini masalahnya dalilnya sudah jelas Pak. Al-Quran, hadis, pemahaman sahabat, dan ya, kewajiban kita sungguh-sungguh menggali. Kalau Anda masih bingung, yang salah Anda. Ya. Berarti kalau kita masih bingung, kewajiban kita sungguh-sungguh terus lagi, gali lagi. Ketahuilah saudaraku, adanya perselisihan itu hikmahnya besar. Akhi, adanya perselisihan itu hikmahnya besar. Hikmahnya apa? Dengan adanya perselisihan akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Dengan adanya perselisihan akan terlihat Pak, siapa yang betul-betul menggali dan siapa yang malas-malasan. Dengan adanya perselisihan itu akan terlihat siapa yang mengikuti syubhat, siapa yang mengikuti kebenaran, siapa yang mengikuti hawa nafsu, siapa yang mengikuti dalil. Itu dengan seperti itu akan terlihat. Makanya Allah mentakdirkan adanya perselisihan itu karena ada hikmah yang lebih besar, maslahat yang besar sekali di situ, Pak. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di saat dihadapkan pada perselisihan kemudian kita langsung melempem, langsung lemah. Justru di saat berselisih, disitulah keluarkan seluruh kemampuan kita untuk mencari apa? Kebenaran. Agar Allah selamatkan kita. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Baik, mohon maaf. Waktunya habis katanya. Kita sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.